pandemi COVID-19 adalah masalah yang sangat rumit. Jadi membutuhkan kerjasama yang baik antara semua warga negara Indonesia. Mulai dari pemerintah, tenaga medis, hingga masyarakatnya. Dan pandemi ini tak hanya menghadirkan dampak buruk saja sih. Namun, banyak juga dampak positif yang seharusnya kita rasakan. Misalnya, orang-orang itu sekarang dituntut untuk mendisiplinkan diri dengan protokol kesehatan agar terhindar dari penyakit tersebut. Selain itu, orang-orang juga berlomba-lomba menguatkan daya tahan tubuhnya dengan rajin berolahraga, membersihkan lingkungan, dan masih banyak lagi. Selain itu juga banyak orang yang berbaik hati untuk menolong orang yang membutuhkan, mulai dari berbagi sembako, saling mengingatkan protokol kesehatan, dan bantuan sosial lainnya. Hal tersebut membuktikan bahwa pandemi COVID-19 ini telah merubah tatanan hidup masyarakat menjadi lebih ketat menjaga kesehatan dirinya dan lebih terbuka untuk menolong sesama. Yaitu dengan cara menjaga kesehatan, ya jelas itu. Dan juga rajin-rajin cuci tangan dan mengatur pola hidup sehat, serta menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, rajin berolahraga setiap pagi, dan tekun berdoa. Dan kalau mampu, saling membantu kepada orang sekitar yang membutuhkan bantuan juga bisa dilakukan. Menurut saya, pembelajaran yang seharusnya diterapkan yaitu tetap menerapkan pembelajaran dalam jaringan atau daring. Karena jika pembelajaran tatap muka dilakukan, dikhawatirkan akan menjadi klaster atau pemicu baru pandemi COVID-19 ini. Juga dalam proses pembelajaran tersebut seharusnya lebih menitik beratkan pada materi-materi pembelajaran. Kalaupun ada tugas itu tidak terlalu banyak dan tidak terlalu memberatkan, namun tugas tersebut langsung tepat ke inti materi, sehingga peserta didik dapat memahami materi tersebut tanpa tertekan beban tugas yang memberatkan. Untuk vaksin yang telah beredar di Indonesia bernama vaksin Sinovac atau Sinovac vaksin yang berasal dari Cina. Vaksin ini mampu membantu sistem kekebalan tubuh untuk mengenali dan melawan virus COVID-19. Vaksin tersebut telah juga beredar di sejumlah negara dan terbukti mampu memberikan hasil yang positif setelah vaksin tersebut diedarkan. Nah, di Indonesia sendiri, vaksin Sinovac telah melalui banyak tahapan pengujian, termasuk sertifikasi halal dari MUI. Hingga pada akhirnya semua tahapan tersebut berhasil dilalui dan menjadikan vaksin Sinovac ini terjamin keamanannya bagi seluruh warga negara Indonesia. Untuk pendistribusian vaksin Sinovac di Indonesia, menurut saya harus dimulai dari kepala negara, yaitu Bapak Presiden beserta menteri yang membantu Presiden. Selanjutnya ke petugas medis dan tenaga kesehatan lainnya. Kenapa? Karena hanya mereka lah garda terdepan untuk menangani kasus COVID-19 ini. Serta lalu ke kepala pemerintahan. Dan kemudian yang terakhir adalah masyarakat, khususnya masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Kenapa? Karena mereka yang paling merasakan penderitaan akibat pandemi COVID-19 ini.